Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, happy Sunday atau selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam Sersan Sukses episode ke-23, di mana kita akan melakukan market review dan juga market forecast 1 minggu ke depan. Kita akan tanya bicara, santai bernilai segala sesuatu tentang dunia trading. Bisa analisa fundamental, teknikal, kemudian juga mindset, money management, time management, kemudian juga sekali lagi sampai ke kalender ekonomi, berita-berita ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, kita intro dulu sebentar. Yes, sebelum kita mulai ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, jangan lupa buat Anda yang membutuhkan pelatih karena selama ini hasil tradingnya tidak menggembirakan atau malah babak belur, silakan Anda mengikuti coaching trading tenang senang lifetime support atau disupport seumur hidup. Jadi hanya 1 kali bayar, tetapi Anda akan dibimbing, dilatih oleh saya sampai bisa. Itu masih tetap kelas online, kita belum onsite atau tatap muka. Kemungkinan tatap mukanya itu baru ada April, dan kelas-kelasnya sudah saya tentukan tanggal 11 Januari, 8 Februari, kemudian juga 8 Maret. Buat Anda yang melakukan transfer paling lambat hari Senin, tanggal 14 mestinya sudah tidak lagi mendapatkan harga khusus, yaitu early bird menjadi 4,3 juta untuk yang mengikuti bulan Januari. Kalau untuk melakukan pembayaran mulai hari Selasa tanggal 14, harga kembali normal 4,7, kecuali Anda mengikuti yang Februari dan tempat tinggal 3 seat. Fasilitasnya Anda di samping dibimbing oleh saya secara langsung mendapatkan review teknikal fundamental, trading bareng tiap Rabu genap 2 kali sebulan, kemudian juga free signal seumur hidup. Kemudian juga buat Anda yang ingin berlangganan signal premium gratis, tahun ini kesempatan terakhir jika Anda ingin mendapatkan gratis dari saya. Kenapa? Karena mulai tahun 2021 saya akan mengenakan biaya 3.750.000 itu lifetime support atau untuk seumur hidup. Jadi buat Anda yang ingin mendapatkan gratis dengan fasilitas signal yang ada proses pembelajarannya, kemudian juga dilengkapi dengan trading plan yang jelas, jadi bukan hanya signal saja. Waktu pemberian signalnya teratur sehingga Anda tidak akan ketinggalan, mengutamakan keamanan dana karena Anda juga ditentukan lotnya, ada stop loss-nya, kemudian jumlah posisinya terbatas, terstruktur, rapi, dan fair. Artinya kalau profit disampaikan profit, kalau loss disampaikan loss, dan tidak ada pernah sudah floating profit 10 pip baru signal di-share. Seperti saya menerima banyak keluhan dari orang-orang yang berlangganan signal yang berbayar. Kemudian juga total profit dengan target minimal 200 pip per bulan, walaupun belum tentu pasti profit, tetapi total profit dan account-nya tumbuh. Jadi sekali lagi, buat yang ingin mendapatkan signal premium gratis, kesempatannya terakhir tahun ini. Tahun depan akan berbayar 3.750.000, kecuali nanti Anda memang membuka account di FBS. Kalau untuk account-account lain nanti akan berbayar. Jadi manfaatkan kesempatan mendapatkan signal gratis di tahun 2020 sebagai tahun terakhir, dan 2021 akan dikenakan biaya.
Tambahan informasi lagi, ada kemungkinan saya akan memisahkan antara sersan sukses TTS dengan market forecast atau memprediksi atau outlook market 1 minggu ke depan. Ini ada wacana ya. Kenapa? Karena banyak yang ingin bertanya tidak bisa saya ladeni karena tidak live. Jadi ada kemungkinan saya pisahkan, mungkin forecast market 1 minggu ke depan itu hari Minggu dan itu tidak live. Terus saya buat lagi hari Senin akan ada live sersan sukses. Kita bisa tanya bicara santai bernilai. Jadi di hari Seninnya. Kenapa seperti itu? Karena saya mendapati kalau Sabtu Minggu pemakaian internet tinggi sehingga saya sering bermasalah di dalam melakukan live streaming. Makanya sersan sukses kita terakhir-terakhir ini tidak pernah live streaming, rekaman, walaupun rekamannya itu hampir tidak ada editing lagi. Jadi kemungkinan akan saya pisah dua. Hari Minggu tetap ada market outlook atau forecast, hari Seninnya sersan sukses itu live streaming. Anda bisa tanya bicara santai bernilai segala sesuatu tentang trading bersama saya. Itu di luar trading atau belajar trading 15 menit yang saat ini sudah masuk sesi ke, kalau tidak salah, 17. Dan itu juga di luar live trade kita setiap Kamis ganjil dan Zumpa FBS setiap Kamis genap. Jadi Kamis ini, saya lupa tanggalnya, kalau nggak salah tanggal 17 kita akan live trade, dan Kamis depan akan ada, bukan Kamis depan, karena Desember, Kamis genapnya nanti akan ketemu Natal, mungkin untuk Zumpa FBS-nya berubah jadi tanggal 18. Silakan Anda lihat running text yang di bawah sini. Kalau nggak salah, untuk Zumpa FBS berikutnya tanggal 18 Desember. Nah ini ada running text ya, bisa diperhatikan. Oh iya, betul. 10 dan 18 Desember. Itu informasi dari saya. Sekarang kita lihat langsung ke Forex Factory. Secara prinsip, pergerakan market minggu lalu dari segi fundamental dan kalender ekonomi itu masih berkutat di 3 isu. Yang pertama, soal stimulus Amerika, di mana masih belum deal di Senat Amerika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih soal Brexit yang tetap terkantung-kantung. Kadang-kadang para pejabat-pejabat ini, mohon maaf, kayak anak kecil. Jadi suka yang satu mutung dari Inggris, yang satu mutung dari Uni Eropa, nggak ketemu, kemudian give up, wah siap-siap untuk no deal. Nggak taunya nanti ketemu ada perkembangan selanjutnya. Jadi masih tarik ulur terus, terutama masalah soal perikanan antara Inggris dengan Uni Eropa ini. Dan sekali lagi itu juga masih menjadi isu 1 minggu ke depan ini. Mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 sampai tanggal 18 ya. Saya lupa ya. Sebentar. Tanggal 14 ya sampai tanggal 18. Jadi 1 minggu ke depan 14 sampai 18. 2 itu masih menjadi isu 1 minggu lalu dan 1 minggu ke depan, ditambah satu lagi soal COVID. Soal COVID yang dimaksud adalah soal vaksin, di mana Inggris sudah mulai memberikan vaksin secara massal, dan hari Senin tanggal 14 ini menyusul Amerika. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengumumkan keberhasilan vaksinnya itu kan juga semakin banyak, mulai dari Pfizer, kemudian Moderna, dan lain sebagainya. Sama, isunya untuk minggu depan pun masih berkutat, sekali lagi saya ulang, di 3 hal. Pertama, soal stimulus, dan itu harus ditentukan minggu depan. Kenapa? Karena Senat Amerika itu terakhir aktif tanggal 18 ini.
hari Jumat ya. Jadi mulai dari tanggal 21 sampai awal Januari mereka libur. Sehingga minggu ini harus diputuskan apakah diberikan tahun 2020 atau nanti tahun 2021 setelah reses. Perlu juga saya informasikan, biasanya market juga institusi besarnya mengikuti, artinya aktifnya kira-kira sampai dengan tanggal 18 saja. Itu pengalaman saya. Tanggal 21 ke atas, biasanya gerakan-gerakan market ini diisi oleh para spekulan. Biasanya ya, pengalaman saya selama sejak tahun 2006 trading, jadi sekitar hampir 15 tahun. Biasanya setelah Senat tuh libur, maka yang bermain dalam tanda kutip di market lebih banyak spekulan. Kemudian big boy-nya ya itu biasanya sudah mengurangi aktivitasnya sampai ke libur Natal dan libur Tahun Baru. Biasanya, bisa tidak terjadi juga tahun ini. Kemudian juga tadi saya katakan perkembangan soal vaksinasi dan Brexit ini juga. Apakah minggu ini terjadi deal atau no deal? Sudah jelas kita tahu sama tahu. Kalau misalkan deal akan membuat pound sterling menguat, kalau no deal akan membuat pound sterling melemah. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya market lebih suka sesuatu yang memberikan kepastian. Kalau deal berarti kan ada kepastian, ada pengaturan soal keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini. Kalau no deal nggak ada pengaturan, dan tidak adanya pengaturan ini membuat market khawatir sehingga berpotensi membuat pound sterling melemah. Itu kira-kira tinjauan analisa fundamentalnya. Kemudian dari segi news sendiri, minggu depan itu paling gerakan market itu fluktuatif pada saat hari Kamis seingat saya. Karena di hari Kamis itu dini hari jam 2 ada pengumuman suku bunga Amerika. Ini tidak terlalu pengaruh karena tidak akan berubah 90%. Nah, yang lebih penting adalah economic projection-nya ini. Jadi nanti The Fed akan mengeluarkan proyeksi ekonomi Amerika ke depan. Saya pernah menyampaikan dalam salah satu video cara membaca economic projection ini. Nah, ini yang penting yang perlu Anda pantau. Kemudian juga siangnya itu, siang WIB maksudnya, ada pengumuman suku bunga Swiss franc, ini juga tidak terlalu mempengaruhi, dan pound sterling. Nah, itu kira-kira potensi pergerakan market berkaitan dengan kalender ekonomi itu di luar berita ekonomi. Sekali lagi, kalender ekonomi itu data-data ekonomi yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Kalau berita ekonomi itu bisa swasta dan lain sebagainya. Oke? Sekarang kita langsung masuk saja ke chart. Kita awali dengan dolar indeks ya. Kalau kita lihat dolar indeks, ini juga sudah saya pernah sampaikan di minggu lalu, bahwa gerakannya itu masih bearish. Sangat terlihat bearishnya. Dan gerakan minggu lalu juga ditutup dengan closing candle berwarna merah ini, di mana terjadi breakout low sebelumnya ini. Jadi dia menggagalkan pattern double bottom. Ditembus ini atau di breakout. Dan kalau Anda perhatikan, minggu lalu sudah juga membreakout low di sini. Sehingga tadinya ada kemungkinan inverse head and shoulder, besar kemungkinan menjadi gagal. Dan ini ada koreksi naik sedikit tetapi tidak signifikan.
Apalagi dia sudah breakout Fibonacci 76,4 atau 78,6 dari wave ini ke sini. Sehingga kembali lagi kesimpulannya untuk gerakan dolar indeks tanggal 14 sampai 18 Desember ke depan atau 1 minggu ke depan masih didominasi oleh bearish atau downtrend. Targetnya kira-kira kemana? Ya kira-kira ke sini. Simpelnya ke low sebelumnya. Dan tentunya melemahnya dolar indeks itu akan berpengaruh secara langsung ke euro. Jadi berpotensi euro USD-nya akan kembali naik. Kenapa? Karena dolar indeks atau DXY 60%-nya adalah mata uang euro. Kemudian nanti ada sekitar 10% dan lain sebagainya pound sterling, yen, Swiss franc, krona, dan juga Canadian dollar. Tidak termasuk mata uang komoditas seperti seperti dolar Australia dan New Zealand dollar atau kiwi. Nah, ini kesimpulan dari dolar indeks. Sekali lagi saya ulang, masih berpotensi untuk turun. Sekarang kita langsung masuk ke gold dulu. Minggu lalu, dan ini masih tersimpan, dan Anda juga bisa memutar videonya kalau tidak percaya, apa yang saya prediksi itu sama dengan yang terjadi. Jadi kalau Anda perhatikan, ini kan hari Jumat, minggu lalu. Kemudian juga ini hari Senin. Oke? Nah, saya upload video hari Minggu malam. Hari Senin, sesuai dengan forecast saya yang sangat jelas dan ini ada arah panahnya, saya katakan naik dulu, kemudian turun. Ingat, market bukan punya opung atau bapak kita. Jadi nggak bakal persis banget kira-kira sampai ke harganya. Tetapi arahnya sudah jelas, dan penurunannya juga saya katakan itu sampai ke sini. Nah, yang terjadi di breakout ke bawah. Oke, dari sini naik kemudian turun itu terjadi. Sekarang persoalannya adalah kenapa nggak naik? Nah, ini bisa memang belum terjadi atau dia masih turun. Artinya begini, kemungkinan atau peluang untuk kembali naiknya seperti forecast ini masih tetap ada. Oleh karena itu, saya mau mereview saja 1 minggu yang lalu itu sesuai dengan forecast saya. Sekarang 1 minggu ke depan, saya masih melihat potensi gold untuk naik itu masih tetap ada. Dengan catatan tentunya dia mesti bisa membreakout yang saya tandai sebagai garis hijau tebal ini. 1849. Saat ini gold 1837,5. Jadi kalau dia di daily closing candle-nya bisa di atas 1849, ada potensi kenaikan dan dia breakout high sebelum ini. Dan di sini ada EMA 100, demikian juga dengan EMA 50. Bisa diterima ya? Jadi forecast-nya menurut saya masih tetap akan naik minggu depan. Kalau nanti kita hubungkan misalkan ternyata stimulus di Amerika deal, maka gerakan gold ini akan kencang naik. Kalau ternyata diumumkan gagal,
ada potensi dia turun dulu sampai ke area sini, baru akhirnya dia naik. Area sini apa? Kalau saya tandain warna kuning atau orange, berarti ini di weekly. Sekarang kita lihat weekly-nya. Kasat mata sebetulnya ini merupakan low sebelumnya, sehingga kalau turun berpotensi membentuk pola double bottom. Kemudian juga ini ada EMA 50. Kemudian juga di sini pernah ada high sebelumnya. Jadi ini bisa juga dikatakan sebagai sebuah area support yang cukup kuat, apalagi mengingat historinya ini pernah diuji, kemudian dia sempat bounce, membentuk candle hijau, berarti support ini sangat berfungsi dengan baik. Dan walaupun minggu lalu candlenya ini seperti membentuk doji ya. Ini. Oke. Kita kembali lagi ke daily. Sekali lagi, kira-kira ya, gold bisa berpotensi kembali naik jika dia membreakout resisten yang sangat krusial ini 1849. Bisa Anda tandai 1849 ini. Saat ini gold seperti berada dalam sebuah area yang sideways ya, kalau Anda perhatikan setelah dia naik kencang nih. Dia naik kencang ya. Terus ini sebetulnya masih dalam kerangka koreksi. Setelah dia tentunya naik kencang seperti ini. Nah, oke. Jadi masih terhitung koreksi. Dan seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, memang dia breakout all EMA ke bawah, tapi tidak ditunjang dengan EMA 10-nya tidak paling bawah. Jadi masih ada potensi naik seperti kejadian ini. Breakout all EMA ke bawah, tapi EMA 10-nya tidak paling bawah, naik. Bisa saja kembali terulang dan peluangnya itu cukup besar karena ditunjang dengan stimulus Amerika. Ingat, stimulus Amerika akan menyebabkan dolar melemah. Mungkin ada pertanyaan begini, Eropa juga stimulus, Coach, kenapa Eropa nggak melemah? Nah, kembali lagi ya, kalau kita melihat fundamental, jangan cuma satu saja. Ingat, Forex itu berpasangan. Jadi pemberian stimulus di Amerika, efeknya belum tentu sama dengan di negara-negara lain. Nah itu, kalau di Eropa, stimulus itu justru membuat orang optimis untuk akhirnya berinvestasi di mata uang yang risk on. Kalau USD itu risk off. Demikian juga misalkan Swiss franc dan yen itu risk off. Jadi resikonya bukan tidak ada, karena tidak ada investasi yang tidak ada resikonya. Resikonya kecil. Otomatis kira-kira rewardnya juga akan kecil. Nah, pound sterling, kemudian euro, kemudian Australian dollar, dan New Zealand itu risk on, rewardnya besar, dan biasanya kalau orang optimis, maka akan memborong mata uang tersebut. Dan khusus untuk Australian dollar, kenapa sangat menguat? Karena harga biji besi sebagai sebagai ekspor barang tambang terbesar Australia itu naik terus karena kebutuhan atau demand yang tinggi, sementara mungkin supply-nya tetap. Oke, jelas untuk gold. Jadi perhatikan area 1849 ini sebagai resisten. Di satu sisi, perhatikan juga area EMA
200, demikian juga Fibonacci 23,6% ini sebagai sebuah support. Kalau misalkan sampai EMA 200 ini di breakout ke bawah, ada potensi penurunannya sampai sini. Jadi langkah kita gimana, Coach? Kalau misalkan saya tetap menunggu buy on dip, buy di bawah. Kalau Anda ingin sell, mungkin bisa Anda turunkan time frame-nya jadi H4. Kenapa? Karena memang di H4, tren gold sudah turun. Ditandai dengan EMA 10-nya paling bawah. Tapi perhatikan, di H4, memang ada potensi inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder-nya tuh di mana? Di sini. Bahu kiri, bahu kanan. Kemudian, bahu kiri, kepala, bahu kanan. Shoulder, head, shoulder. Amannya, konfirmasi untuk terjadinya head and shoulder itu jika dia breakout ke bawah neckline-nya. Kira-kira neckline-nya di mana? Nah ini. Ini ya. Kira-kira di sini. Jadi saran saya, breakout ini dulu baru kita sell. Jika kita mengikuti rule penggunaan pattern head and shoulder. Tetapi di satu sisi, walaupun tidak sempurna, ada juga potensi justru inverse head and shoulder. Dari mana potensi inverse head and shoulder? Perhatikan, kalau ini kita katakan sebagai kepala, dan ini bahu kiri, kemudian misalkan dia turun di sini, nggak persis sama, misalkan dia membentuk double bottom di sini, maka bisa saja ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Sehingga inverse head and shoulder, kebalikan dari head and shoulder, kalau head and shoulder itu kita akan nge-sell, kalau inverse head and shoulder, justru kita akan nge-buy. Dengan catatan, breakout neckline di masing-masing. Untuk inverse head and shoulder, kira-kira neckline-nya mana? Ini. Kira-kira ini. Oke, sehingga secara tidak langsung, ini seperti simetris triangle ya. Simetris triangle ini menunjukkan dia sebetulnya netral. Dan di situ juga bisa kita simpulkan, dalam satu area dia ada potensi inverse head and shoulder, ada potensi head and shoulder, maka sebaiknya kita wait and see. Tinggal mau kemana dia. Kalau Anda long term, tentunya Anda tetap akan mau buy. Apalagi kita sudah bahas, entah di waktu kapan saya lupa, tapi kalau nggak salah live trade terakhir kita, bahwa gold 3 tahun terakhir di bulan Desember, khususnya 2-3 minggu di Desember sampai awal Januari, trennya adalah naik. Silakan Anda cek Desember 2019, 2018, dan 2017. Desember ya, bukan Chinese New Year. Kalau Chinese New Year, Pameo menyatakan bahwa setiap Imlek gold naik, ternyata tidak. Jadi bedakan antara Desember dengan Imlek atau Chinese New Year. Chinese New Year bisa di akhir Januari atau pertengahan atau awal Februari. Jadi yang menguat itu di akhir Desember, 3 tahun berturut-turut. Kalau upacara keagamaan di India, Diwali, dan di China, misalkan Chinese New Year, itu
akhir-akhir ini tidak ada korelasi positif. Jadi hati-hati ya, kalau saya sih tetap ingin mau nge-buy gold. Kalaupun nge-sell gold karena di H4 trennya turun, mungkin copi-copi saja sekitar 5-8 poin keluar. Tapi nggak terlalu berani untuk ambil 20 poin. Kalau buy, kita berani. Dan itu bisa RR-nya 1:3 atau 1:4. Di mana satunya itu risk-nya, 3 atau 4-nya itu reward-nya. Oke, sekarang kita masuk ke Euro USD. Sebelum kita masuk Euro USD, kita break dulu sebentar. Yes, santai saja, kita ngopi dulu. Kita seruput kopi dulu. Jangan lupa, jika Anda menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah manfaat yang Anda terima dengan Anda men-share video ini, bisa ke Facebook, Anda copy linknya, Anda posting menjadi status, atau ada juga langsung share ke Twitter atau ke LinkedIn. Kemudian juga tujuan berikutnya supaya video-video saya bisa direkomendasikan oleh YouTube setiap orang search video belajar trading sebagai video referensi. Jangan sampai kalau orang search belajar trading, video-video yang kebanyakan drama, video-video yang menjual kemewahan atau mimpi, video-video yang justru katanya memotivasi tapi menjerumuskan orang dengan menyatakan duduk diam dapat duit dolar, dibayar naik jalan-jalan, di sell turun beli mobil tanpa perlu belajar atau instan saja. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe, silakan Anda subscribe, bantu saya supaya menembus subscriber resisten 30.000, sekarang 29.500-an. Jangan lupa juga untuk like, dan jika tidak suka, skip saja, jangan ditonton. Selanjutnya, jangan lupa klik lonceng supaya setiap ada video-video baru, Anda mendapatkan notifikasi secara otomatis di gadget Anda. Jadi akan ada notif setiap saya mengupload video atau melakukan live streaming. Tambahan lagi, sekali lagi, untuk yang mau ikut coaching lifetime support, silahkan ya. Hari Senin, transfer terakhir untuk early bird, 4,3 juta seumur hidup. Itu tidak murah, tetapi juga tidak mahal, mengingat Anda akan didukung seumur hidup. Banyak orang yang royal buang uang, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ke market babak belur, tapi sayang sekali keluar uang 3 juta, 4 juta, 5 juta untuk belajar dan berlatih. Tapi ingat juga, jangan sampai Anda menginvestasikan uang untuk belajar berlatih di tempat yang salah juga, dengan mendapatkan mentor yang tidak bertanggung jawab, yang justru meng-MC-kan Anda, seperti banyak terjadi saya dengar di grup-grup Facebook dan di YouTube juga. Saya memberikan coaching sejak tahun 2011 ya, dan konsisten sampai dengan sekarang karena saya punya passion. Kalau Anda ingin berlangganan Signal Premium, silahkan Anda join. Tahun 2020 ini terakhir gratis, karena mulai dari 2021 untuk pendaftar baru, pendaftar yang lama tetap free, akan dikenakan biaya 3.750.000 lifetime. Silahkan kalau Anda mau tetap gratis, segera hubungi
WA saya 0811992989. Sekali lagi saya ulang, 0811992989. Nanti Anda bisa juga lihat running text yang berjalan di sini. Lanjut sekarang Euro USD. Kita lihat Euro USD. Euro USD minggu lalu itu mirip-mirip juga dengan yang saya perkirakan. Perhatikan, minggu lalu saya perkirakan dia turun dulu, baru naik. Perbedaannya adalah turunnya nggak sampai sini. Akhirnya dia naik lagi. Tetapi minggu depan masih ada potensi dia turun dulu ke sini loh. Apalagi jika misalkan Brexit itu no deal, ada kemungkinan euro akan melemah juga ke sini. Oke, sekarang kalau kita perhatikan ya, Euro USD ini itu kan sudah mengalami kenaikan yang cukup banyak ya. Ini naik, kemudian dia membentuk base, rally lagi. Kemudian Anda perhatikan dia base-nya cukup panjang. Nah, ini kemudian berpotensi rally lagi. Nah, ini. Cuma, kalau Anda perhatikan di H4, kemudian Anda perhatikan juga di D1, kecenderungan untuk koreksi itu lumayan besar. Kenapa? Nah, sekarang perhatikan, di D1 dia sudah berada di area yang disebut juga dengan overbought atau jenuh beli. Di H4 sendiri, ya, itu juga sudah memasuki area overbought di sini dan akhirnya dia turun. Kalau kita lihat penutupan weekly, memang ya penurunannya itu tidak terlalu tajam, apalagi setelah dia membreakout high sebelumnya ini ya. Nah, ini, jadi dia membreakout high. Seperti mirip ini nih, perhatikan. Ini dia breakout, setelah membreakout ini, ya, dia breakout, kemudian dia retrace atau koreksi, dan ini breakout, dan peluang untuk koreksi itu ada. Sedikit mengenai Euro USD juga, kalau Anda perhatikan kita bicara Elliott Wave ya, misalkan kita ambillah di sini wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Oke. Potensi wave 3-nya itu masih ada menuju ke 161,8 setelah dia membreakout 100%. Ingat, wave 3 itu bisa sampai 161,8, di mana 161,8 itu kira-kira 1.2260. Dan 2260 ini juga merupakan sebuah area resisten. Nah, ini kalau saya perkecil ya, ini kan sudah saya warnai hijau nih. Dari mana? Ini pelan-pelan. Nah, ini pernah ada low di sini nih. Nih, pernah ada low di sini. Sorry, ini maksudnya nih. Ini. Kemudian juga kalau di weekly, ini sudah saya tandai. Kalau di weekly, nah ini juga merupakan sebuah area resisten. Jadi kembali lagi, potensi kenaikan Euro USD kira-kira terdekatnya, kalau kita ambil expansion dari sini ke sini, kemudian ke sini, expansion itu kan 3 titik, 161,8-nya kira-kira 1.2260. Saat ini harga runningnya 2175.
Jadi nggak sampai 100 pip. Oke, itu jika dia kembali naik. Kalau dia kembali turun, berarti turunnya ini dan kira-kira dia sampai ke sini membentuk wave 4. Wave 4 itu kalau kita hitung kira-kira dalam sebuah tren naik, turunnya sampai mana? Itu sekitar 23,6 atau 38,2 sampai dengan 61,8. Masih memungkinkan. Jadi bisa ke 23,6, 38,2, 50, dan 61,8. Artinya apa? Bukan hal yang tidak mungkin, apalagi ditunjang dengan misalkan berita ekonomi Brexit tidak deal, koreksinya itu bisa sampai 61,8 ini. Tetapi jika menggantung, menurut saya sih tidak sampai ke 61,8 ini. Jadi ada kemungkinan hanya sampai 38,2. 38,2 dari mana? Dari wave 3 ini. Ini awalnya sampai ini akhirnya. Koreksinya kira-kira di sini. Dan kalau kita lihat, ini ada garis hijau, ini sudah saya tandai, berarti di sini nih merupakan top sebelumnya. Kalau Anda lihat candle ini, top sebelumnya adalah 1.2011 atau 2010. Jadi, saran saya, Anda tunggu untuk buy Euro USD di 2010 ini. Saat ini 2110. Jadi tunggu turun 100 pip. Apakah 100 pip ini kejemput untuk 1 minggu ke depan? Bisa saja. Bukan hal yang tidak mungkin. Oke, itu saran saya. Tapi siapkan juga skenario. Kan forecast-nya menurut saya masih sama dengan minggu lalu. Dia turun dulu. Cuma bedanya minggu lalu saya memperkirakan turunnya sampai sini, ternyata turunnya sampai 23,6% doang. Tapi forecast map-nya masih sama. Jadi masih ada potensi ke sini. Jadi tetap saya menunggu di sini. Tinggal nanti siapkan skenario jika ternyata hari Senin dia naik dan di hari Senin closing candle-nya di atas ini. Skenario-nya gimana? Simple. Kalau nanti hari Senin dia breakout ke atas ini, tunggu saja untuk dia kembali turun ke area yang disebut dengan RBS dong jadinya. Resisten yang di breakout kan jadi support baru. Ini tadinya resisten. Maka jika ada closing candle di atas harga ini, maka ini akan menjadi area support dan di situ kita buy. Jadi jelas ya dua skenarionya. Apakah boleh coach untuk kita nge-sell? Boleh-boleh aja. Boleh. Tapi jelas nge-sell-nya kita di Euro USD melawan tren di H1, H4, apalagi daily. Beda dengan gold, itu perbedaannya. Nge-sell-nya Anda di gold masih mengikuti tren di H4, H1. Tetapi Euro USD H1 pun tidak ada tanda-tanda pembalikan tren. Tidak ada. Dari mana tanda pembalikan tren? Mau pakai cara swing high, swing low, mau pakai cara 5 EMA, tidak ada informasi pembalikan tren di H1 Euro USD. Oke, jadi menurut saya sangat riskan untuk kita sell. Tetap kita incar buy. Oke? Bisa diterima ya untuk Euro USD. Terakhir cukup 3 pair aja, kita masuk GBP USD.
GBP USD, kalau Anda cek forecast minggu lalu yang saya sampaikan, saya sudah memperkirakan bahwa, perhatikan, ini tidak rekayasa ya, silakan Anda nonton video, nanti akan saya buat di pojok kanan atas, ada I, nanti ada sersan sukses market forecast minggu lalu. Jadi tidak rekayasa. Minggu lalu saya buat forecast seperti ini, dan terjadi. Perhatikan, di sini saya katakan turun, dan dia turun. Dan ini boleh dikatakan area turunnya pun sama atau serupa dengan yang saya rencanakan. Oke ya? Nah, selanjutnya saya justru memperkirakan ya, GU ini akan naik. Pertanyaannya, kenapa? Saya memperkirakan akan naik. Kira-kira kan seperti itu ya. Pertama, ini ada trend line sebagai sebuah support. Oke. Kedua, ini ada EMA 10, di mana EMA 10-nya di weekly baru berada paling atas. Kita bicara weekly ya, belum bicara daily. Oke. Kemudian ketiga, di samping EMA 10 ada EMA 200. Ya, dan selanjutnya berkaitan dengan sebetulnya Brexit sendiri, saya masih yakin akan terjadi deal. Gini ya, para pejabat-pejabat di negara-negara maju, itu biasanya mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu yang bisa menggoncangkan perekonomian, mereka merasa menjadi beban. Kalau Anda perhatikan, dalam sejarahnya, mutung, kembali, nego lagi, mutung, kembali, nego lagi. Dan saya masih berkeyakinan bahwa bisa salah ya, tapi boleh dong kita memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman plus data-data yang kita miliki serta logika. Saya masih optimis akan terjadi deal di Brexit ini. Kemudian kita turunkan di daily, misalkan ya. Nah, kenaikan GU, kalau kita tarik expansion dari sini, ke sini, terus ke sini, itu masih ada potensi ke 161,8 setelah 100%-nya di breakout. Ini kan 100%-nya di sini. 161,8-nya perhatikan, 1.3658. 3658 ya. Saat market close sekarang ini, GU itu di mana nih? Ini. 3230 ya. Jadi masih ada potensi kenaikan 400 pip jika didukung oleh Brexit yang deal. Jadi ini potensi kenaikannya. Oke. Kemudian kalau kita bicara wave ini, terus terjadi koreksi, nggak sampai 61,8%, sampai ke 50%, dan di sini ada EMA 50, tetapi dia gagal breakout. Dan ini di daily-nya sebetulnya masuk kategori bullish pin bar. Jadi, 1 minggu ke depan ada potensi kenaikan. Setelah kita sebelumnya melihat weekly dan saat ini turun ke daily.
Kalau untuk konfirmasi entry-nya, saran saya coba lihat di H4 supaya lebih cepat. Dia membentuk pattern, sorry bukan pattern, membentuk pola candle bullish engulfing atau bullish pin bar. Dan ini sebetulnya sudah membentuk bullish engulfing. Nanti kita lihat perkembangannya hari Senin. Sebelumnya di Jumpa alumni TTS saya sudah memberikan informasi mengenai GU dan beberapa sudah buy GU di bawah dan mendapatkan profit 50 pip. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pedoman trading Anda 1 minggu ke depan. Karena waktu saya hanya bisa memberikan 3 pair, Gold, Euro USD, dan GBP USD. Tapi mestinya dengan contoh-contoh yang saya sampaikan, Anda bisa menerapkan apa yang Anda tonton, apa yang Anda terima dari saya di pair-pair lain. Termasuk cross pair, termasuk juga sebetulnya bisa di cryptocurrency, bisa di saham. Sekali lagi, mohon dukungannya supaya saya tetap bersemangat, supaya saya merasa apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Coba kalau Anda jadi saya ya, membagikan sesuatu kalau Anda merasakan tidak ada manfaatnya kan sia-sia. Ini juga sebetulnya saya lagi survei apakah market outlook atau forecast ini ada manfaatnya nggak sih buat subscriber ini? Mohon komen kalau ada manfaatnya. Dan kalau tidak ada manfaatnya atau komennya sedikit, mungkin saya akan berpikir untuk ya tidak menyampaikan forecast atau outlook ke depan lagi. Yes, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi, lakukan trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan atau trading tenang-senang. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Selamat malam.